Halo, nama saya Galuh Maida Luna. Saya di sini akan menjelaskan tentang comparison degree. Comparison degree ini sebenarnya tujuannya untuk digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Ya, langsung saja. Contohnya seperti, kamu terlihat seperti lebih gemuk dari saya. Dan yang kedua, kenapa perutmu lebih buncit dari perut saya? Ya, di sini kelihatan jelas kan kalau ini comparison degree ini untuk membandingkan suatu hal yang satunya dengan hal yang lainnya. Lanjut saja. Tingkat perbandingan ada 3 macam. Yang pertama adalah satu, positive degree, yaitu tingkat biasa atau sama atau equal. Dan yang kedua adalah comparative degree, yaitu tingkat lebih atau perbandingan. Dan yang ketiga adalah superlative degree, yaitu tingkat yang paling. Poin pertama adalah positive degree. Rumus untuk positive degree adalah S plus kata sifat positif plus S, kecuali as good as. Dan contohnya dalam kalimat, your drawing as good as mine. Artinya, gambarmu sama bagusnya dengan gambarku. Ya, di sini kelihatan sekali as di dalam kata as, dan kata sifatnya adalah good dan plus S. Ya, lanjut ya. Dari kalimat tersebut, kita bisa tahu bahwa tingkat perbandingan adalah sama atau equal, yaitu sama bagusnya hasil perbandingan kedua dalam gambar tersebut. Sama atau tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek. Seperti itu. Kita lanjut ya. Itu tadi adalah positive degree. Bila ada positif, pasti ada negatif. Biasa disebut dengan equal comparison. Dengan rumus S plus not plus kata sifat plus S. Contohnya, your drawing as not good as mine. Dan artinya adalah gambarmu tidak lebih baik dari gambar saya. Dan di sini kata tidak lebih baik itu menunjukkan negatif equal comparison. Seperti lihat di sini. Ya, langsung poin yang kedua adalah comparative degree. Rumusnya adalah kata sifat plus R atau more plus than. Untuk satu silabus atau satu suku kata itu dengan plus R atau S. Contohnya adalah taller, harder. Dan untuk two or more silabus sama dengan plus more or most. Contohnya more beautiful, more expensive. Untuk kata irregular seperti good, bad, for, komparatifnya bisa kalau good itu better atau lebih baik, kalau bad itu worse, lebih buruk, dan for adalah former. Contohnya adalah Galuh is taller than her sister. Dan yang kedua adalah that old woman is more beautiful than that girl. Di sini kelihatan sekali ya perbandingannya. Apa kamu ngerti? Ya, kalau sudah mengerti, ayo kita lanjut. Di dalam rumus tadi adalah kata sifat plus R or more plus than. Jika kata sifat itu diakhiri dengan le, r, o, maka bisa ditambahkan er. Jika kata sifat itu diakhiri dengan y, maka berubah menjadi er. Contohnya dalam kalimat, this problem is simpler than the one we had yesterday. Simpler dari kata simple. Nah, di atas tadi dikatakan jika kata sifat itu diakhiri dengan le, kan simply, tulisannya simply, jadi ditambahkan er jadi simpler. Nah, untuk yang kedua, TV program are more interesting than radio program. Nah, kalau di sini sudah kelihatan sekali ya bagaimana, bisa dimengerti? Ya, cukup ya. Kita lanjut. Aturan untuk dua suku kata two syllable itu lebih rumit, tapi kita tidak akan memperlihatkan yang rumit-rumit lah. Kita harus
enjoy. Kita harus belajar. Oke. Untuk beberapa adjektif membentuk komparatif dan superlatif dengan er, st, beberapa dengan more, most, yang lainnya boleh kedua-duanya. Oke. Untuk two syllable adjektif dengan er atau est. Yang pertama adalah adjektif yang berakhiran dengan y atau y yang didahului oleh konsonan. Contohnya, pretty menjadi prettier, unhappy jadi unhappier. Yang kedua adalah adjektif berakhiran dengan play, blay, dan biasanya tle, dle. Contohnya, simple, simplier, idle, idler, humble, humbler. Di sini bisa terlihat kan bagian-bagian yang ditambahi r atau est. Ya. Kedua adalah two syllable adjektif dengan more dan most. Yang pertama, sebagian besar adjektif berakhiran sufiks derivatif atau os, is, full, ing, at, dan yang lainnya. Contohnya, more famous, more childish, dan more tired. Bisa terlihat more famous itu dari belakang katanya adalah os, jadi ditambahkan more. Kalau childish, ish, dan more tired adalah ed. Dan yang kedua adalah sebagian besar adjektif berakhiran dengan ct, nt, dan st. Contohnya more exact, more recent, dan more honest. Two syllable adjektif dengan r, st, or more, most. Tapi pada bentuk r atau st itu pada kata-kata yang kurang formal. Nah, contohnya seperti adjektif yang berakhiran dengan er atau cleverer, better. Dan yang kedua adalah adjektif berakhiran dengan o, narrower, mellower. Dan yang ketiga adalah adjektif berakhiran dengan some, handsomer, lonesomer. Untuk yang lainnya, penekanan pada suku kata pertama yaitu pleasanter, cooler, quieter, dan stupider. Dan yang kedua adalah penekanan pada suku kata kedua, politer, fonder, profounder, remoter, sincerer, dan securer. Ya, sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya itu tadi. Ya, lanjut pada poin ketiga adalah superlative degree. Rumusnya adalah the plus kata sifat plus s or more. Untuk kata-kata positifnya adalah tall dan hard. Dan dalam komparatifnya, tall menjadi tallest, hard jadi hardest. Untuk kalimat irregularnya atau kata-kata irregularnya adalah good dan bad. Good komparatifnya menjadi best dan bad menjadi worse. Contohnya, Galuh is the tallest girl in her class. Dan yang kedua adalah Taylor Swift is the most beautiful singer in this concert. Ya, bagaimana penjelasan saya tadi? Untuk yang superlatif cukup jelas ya tadi ya. Yang untuk poin ketiga ini tinggal ditambahkan st, more gitu-gitu saja ya. Ya, kalau seperti itu, ayo kita lanjut ke exercise. Ya, untuk exercise-nya adalah yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini. Pertanyaan pertama, no other girl is as bla 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 as Reni. Titik-titik tersebut bisa diisi dengan smart, smarter, dan smartest. Ya. Pertanyaan kedua adalah Solomon was bla 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 than any other king. Bisa dijawab dengan wise, wiser, atau wisest. Pertanyaan ketiga adalah gold is one of the bla 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 metals. Dan itu more precious, dan most precious. Ya, dari sini kalian bisa menjawab. Oke, saya beri waktu 2 menit atau 1 menit dari sekarang. Ya, silakan Anda mencoba mengerjakan istilah-istilah ini. Cukup ya. Ayo kita jawab sama-sama. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Oke. Jawaban untuk nomor 1 adalah smart. Yeay, selamat.
Oke, kalian yang benar. Ya, kalian sudah benar-benar belajar ya dalam di sini. Dan yang kedua adalah wiser. Wiser, yeah. Apa kalian benar? Pasti benar dong. Kan barusan aja kita kerjakan, barusan aja kita bahas wiser than gitu. Dan yang ketiga adalah most precious. Kenapa ada most precious? Karena di kalimat sudah ada kata-kata the. Nah, dalam tadi yang poin ketiga adalah superlatif degree. Untuk exercise yang kedua adalah nomor 1, 5 is bla 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 capital city in the world. Yang kedua, Rusia is bla 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 dan Kanada. Yang ketiga adalah your performance was bla today dan yesterday. Ya, saya beri waktu 2 menit lagi ya. Dari sekarang. Bagaimana? Apakah sudah dijawab? Apakah bisa kah? Apakah kalian sulit untuk menjawabnya? Oke, kalau seperti itu kita langsung jawab saja ya. Ya, yang pertama adalah highest. 5 is the highest capital city in the world. Dan yang kedua adalah Russia is larger than Canada. Ketiga is your performance was better today than yesterday. Di sini bisa terlihat high menjadi highest, large jadi larger, good jadi better. Kata better sama good ini kata-kata irregular ya. Ya, apakah kalian mengerti? Oke. Selesai yang ketiga adalah yang pertama. Ayo kita jawab yang pertama dulu ya. The higher salary bla bla bla. Itu dilanjutkan dengan good atau living condition. Dan yang kedua, the warmer the weather bla 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 I feel. Ketiga, the more difficult the test bla bla bla. Coba kita lihat ulasan yang tadi. Bagaimana kita kalau lupa kita bisa lihat yang kemarin-kemarin ya. Nah, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Ya, bagaimana? Apakah sudah bisa dijawab? The higher the salary, the better the. Jadi di sini good-nya itu menjadi better. Dan sesuai dengan kata-katanya itu the plus kata sifat plus the. Kalau yang kedua adalah the warmer the weather, the better I feel. Ini kata-katanya well. Nah, ini tuh irregular. Dan yang ketiga ada the more difficult the test, the worse the. Nah, the marks gitu ya. Jadi kenapa ini the better the dan yang satunya the better saja? Karena the better the living condition itu objek, dan yang kedua ini the better I feel itu I-nya tuh subjek, jadi nggak usah pakai the. Bagaimana saat ini? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa penjelasan saya sudah cukup? Ya, kalau seperti itu ya, terima kasih untuk mendengarkan ujian saya tadi. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.